Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Sampurna Baruna Wijaya dari Prodi Teknologi Informasi dengan NIM 2424 10 10 2177. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan tentang soal remedi algoritma saya. Yang pertama itu ada Fishbus. Faris adalah anak berkebangsaan Prancis. Dia kalau ngomong suka bilang arigatou gozaimasu. Karena berkebangsaan Prancis, maka ketika waktu senggang, dia dan teman-temannya suka bermain permainan namanya Fishbus, di mana tiap anak-anak saling melingkar dan menyebutkan angka dari 1 sampai 6. Ketika angka yang disebutkan merupakan kelipatan dari 3, dia harus berkata fish. Ketika angka yang disebutkan merupakan kelipatan dari 5, dia harus berkata bus. Dan jika angka yang disebutkan merupakan kelipatan 3 dan 5, dia harus berkata fish bus. Bantu Pak Riz buat nge-cheat gamenya supaya dia bisa tahu kapan dia harus bilang fish bus atau angka biasa. Lalu untuk inputannya, baris pertama merupakan jamuan akhir dari permainan dimulai dari menghitung angka 1. Nah, kita langsung ke codingannya. Pada total angka ini, pada variabel total angka, saya memasukkan integer, lalu memberikan masukan di dalamnya. Pada baris ini meminta pengguna untuk memasukkan sebuah angka, dan pada input masukan menampilkan teks, dan juga eh sorry saya ulang, maksud saya pada baris ini meminta pengguna untuk memasukkan sebuah angka, lalu pada input masukan menampilkan teks, yaitu masukan di layar, lalu menerima input dari pengguna dalam bentuk string. Integer mengonversi input tersebut dari string menjadi integer, yaitu bilangan bulat, dan menyimpannya dalam variabel total angka. Lalu untuk for in range, lalu untuk for in range 1 itu adalah baris perulangan for yang mengiterasi variabel n dari angka 1 hingga total angka. Lalu untuk range 1 sendiri, maksud saya range 1 total angka plus 1 itu menghasilkan urutan angka dari 1 sampai total angka, ya, atau dalam kurung inklusif. Penambahan plus 1 pada total angka memastikan bahwa eh, batas atas atau total angka ini itu termasuk dalam iterasi. Lalu pada if n modulus 3 sama dengan 0, n modulus 5 eh, sama dengan 0 T2, itu itu digunakan untuk nge-print Fishbus ini. Lalu untuk n modulus 3 sama dengan itu untuk memeriksa apakah n itu habis dibagi 3. Dan untuk n modulus 5 sama dengan 0 itu digunakan buat memeriksa juga apakah n itu habis dibagi sama 5. Dan n sendiri itu memastikan bahwa kedua kondisi harus benar-benar. Maksud saya, n sendiri itu untuk memastikan bahwa kedua kondisi itu harus benar, atau istilahnya habis dibagi 3 dan 5 untuk menjalankan blok di dalamnya. Nah, lalu jika kondisi ini terpenuhi, maka program mencetak Fishbus akan terprintkan seperti itu. Lalu untuk di fitur, maksud saya untuk di bagian elif n modulus 3 sama dengan 9, modulus 3, saya ulangi, untuk elif n modulus 3 sama dengan 0, ya, itu untuk digunakan mencetak ini fish-nya itu sendiri. Kondisi kedua yang akan dijalankan di kondisi if itu sebenarnya tidak terpenuhi, dan pada n modulus 3 sama dengan 0 itu untuk memeriksa apakah n itu habis dibagi dengan 3.
Nah, jika n dibagi 3, tapi tidak habis dibagi 5, maka program itu akan mencetak fish itu sendiri. Lalu lanjut ke bagian elif n. Elif n modulus 5 sama dengan 0. Nah, itu digunakan untuk memeriksa apakah n itu habis dibagi dengan 5. Jika n itu jika n itu habis dibagi dengan 5, tapi tidak habis dibagi dengan 3, maka program itu akan mencetak yang namanya bus. Seperti gitu. Lalu untuk else-nya itu sendiri ya untuk memblok else ini maksud saya untuk blok else ini jalankan jika tidak ada kondisi if atau elif yang terpenuhi. Artinya n itu tidak habis dibagi 3 atau 5. Nah, program n sendiri n program mencetak nilai n ini jika tidak memenuhi kriteria habis atau bus. Wih, mohon maaf saya ulangi lagi. Pada bagian blok else ini dijalankan jika tidak ada kondisi if atau elif yang terpenuhi. Artinya n itu tidak habis dibagi atau 5. Dan program mencetak nilai n itu tidak memenuhi kriteria fish atau bus. Begitu. Lalu untuk terminalnya sendiri, kita masukkan angka 6. Nah, misalkan pengguna itu misalkan total angka berapa tadi? Hmm, saya ulangi lagi. Mohon maaf. Nah, jika pengguna itu memasukkan angka 6, oke saya salah. Jika pengguna memasukkan angka 6, nah yang pertama itu 1 itu tidak habis dibagi dengan 3 atau 5. Lalu maka outputnya itu jadi 1. Nah, kalau 2 itu tidak habis dibagi 3 ataupun 5, maka outputnya jadi 2. Sedangkan untuk fish sendiri itu habis dibagi 3, makanya outputnya jadi fish. Sedangkan yang nomor 4 itu sendiri, kenapa itu nomor 4? Karena itu nggak habis dibagi 3 ataupun 5. Dan untuk bus, itu habis dibagi 5, makanya jadi outputnya tuh jadi bus. Sedangkan untuk fish, itu habis dibagi dengan 3, dan outputnya tuh menjadi fish, seperti gitu. Nah, tanpa berlama-lama kita lanjut saja, karena waktunya mepet juga. Lalu lanjut untuk ke nomor yang kedua. Bisa dilihat, maksud saya di soal nomor 2 ya. Mas Robot, pada soal nomor 2 Mas Robot atau tubuh 5 dengan bilangan prima, itu pada soal ini Mas Robot adalah robot yang unik. Dia bisa sakit jika melihat dua angka berbeda namun tidak bisa mencari jumlah bilangan prima yang ada. Di antaranya bantulah Mas Robot supaya ketika melihat dua angka berbeda maka prosesnya akan otomatis mengeluarkan banyak bilangan prima di antara dua angka tersebut. Nah, untuk pada codingannya sendiri, variabel n, saya masukkan memberikan variabel n sama dengan integer lalu menginputkan nilai n pada batas bawah. Sedangkan pada baris kedua saya memberikan variabel m sama dengan integer. Lalu saya memberikan input dan memasukkan nilai m pada batas bawah. Nah, kedua baris ini meminta pengguna untuk memasukkan nilai n dan m. Input nilai n pada batas bawah dan input nilai m pada batas atas menampilkan teks nilai n dan nilai m di layar lalu menerima input dari pengguna dalam bentuk string.
Lalu untuk integernya itu untuk mengonversi input string menjadi integer dan menyimpannya dalam variabel n dan m. Lalu untuk pada hitung sama dengan nol, baris ini menginisialisasi variabel hitung dalam hitung dengan nilai nol. Variabel ini akan digunakan untuk menghitung jumlah bilangan prima antara n dan m itu sendiri. Lalu kita lanjut ke if nol kurang lebih kecil dari n, lalu lebih kecil dari 100, n0 n0 lebih kecil dari m dan lebih kecil dari 100 dan n lebih kecil dari m itu digunakan untuk memeriksa apakah input n dan m memenuhi syarat. Pada variabel ini itu untuk memastikan n itu berada dalam rentang 1 hingga 99. Dan untuk yang sebelahnya ini itu untuk memastikan bahwa m itu berada dalam rentang 1 hingga 99. Nah, untuk n dan m itu sendiri memastikan bahwa n itu lebih kecil dari m itu sendiri. Nah, jika semua kondisi ini terpenuhi, program itu melanjutkan ke blok perhitungan bilangan prima antara n dan m, dan jika tidak, program itu akan menjalankan blok else-nya. Dan kita lanjut ke for n in range n plus 1, m kurung dan titik 2, itu untuk digunakan sebagai for loop. Maksud saya, for loop ini itu untuk mengiterasi setiap bilangan n di antara n dan m. Dan range range n plus 1 sama dengan n plus 1, m itu untuk menghasilkan urutan angka mulai dari n plus 1 hingga n min 1. Dan kita lanjut ke bilangan prima. True. Variabel bilangan prima itu diinisialisasi dengan nilai true dan menandakan bahwa setiap n itu diasumsikan sebagai bilangan prima hingga terbukti sebaliknya. Dan lanjut ke bawahnya, if n lebih kecil dari 2,2, yang artinya bilangan prima itu false. Blok ini memeriksa apakah nilai n itu kurang dari 2, karena bilangan prima itu dimulai dari 2, dan jika n kurang dari 2, bilangan prima itu diubah menjadi false gitu. Dan lanjut ke bawahnya lagi, for I in range kurang 2,6,2, dan if n modulus I sama dengan 0,2, bilangan prima in else, bilangan prima sama dengan false and break. For loop ini itu digunakan untuk memeriksa setiap angka I mulai dari 2 hingga n-1. Nah, jika n itu habis dibagi oleh I dengan n modulus I sama dengan 0, itu artinya n itu bukan bilangan prima. Dalam kasus ini, bilangan prima itu diubah menjadi false. Dan break itu digunakan ya untuk menghindari perulangan, untuk menghemat waktu juga sih. Dan lanjut ke if bilangan prima, titik 2 hitung plus 1 min 1. Setelah pemeriksaan selesai, kondisi ini itu memeriksa apakah bilangan prima itu masih true gitu. Dan jika bilangan prima itu masih true, artinya n itu ada bilangan prima. Nah, dalam kasus ini hitung ditambah 1, seperti yang saya ketik ini. Maksudnya untuk yang selanjutnya itu print hitung, ya digunakan untuk semua angka di antara n dan m itu digunakan sebagai apa istilahnya?
memerik, eh, memeriksa gitu. Program itu bukan mencetak, dia hitung, yaitu ya jumlah bilangan prima yang temukan antara n dan m. Lalu lanjut ke else, print baca aturannya ya. Itu untuk digunakan blok else ini itu digunakan untuk menjalankan jika kondisi awal if tidak terpenuhi. Nah, jika ada pelanggaran aturan input, program akan menampilkan pesan, yaitu ini, baca aturannya ya. Nah, waktu kita run, bentar ya. Nah, waktu kita run program ini, di atasnya berapa? 3 dan 15. Di atasnya tuh 3. Oh, nah kok kehapus? Nah, kita lanjut. Mohon maaf. Yang pertama ada, di atasnya tuh 3. Yang bawah itu 15. Nah, muncul tuh eh, angka 4. Eh, program itu, nah pada program ini itu akan melakukan sebuah iterasi dari 11 hingga 19 untuk memeriksa bilangan prima, yaitu menghitung dari kayak 11 itu bilangan prima, hitung menjadi 1. 12 bukan bilangan prima, jadi habis dibagi 2 dan 3, jadinya false. Nah, 13 bilangan prima, hitungnya menjadi 2. Dan 14 sendiri itu bukan bilangan prima, dan habis dibagi 2. 15 tentu bukan bilangan prima, tapi habis dibagi 3 dan 5. 16 bukan bilangan prima, tapi habis dibagi 2. Lalu untuk 17 itu termasuk bilangan prima dan dihitungnya menjadi 3. Dan 18 itu juga bukan bilangan prima. Maksud saya bukan bilangan prima, tapi habis dibagi 2 dan 3. Nah, yang terakhir itu ada angka 15 bilangan prima yang dihitungnya menjadi 4. Hasil akhir yang muncul di terminal itu adalah nilai 4 ini sendiri karena itu dari terminal, dari sirkuit mana ini. Yang artinya 4 itu bilangan prima yang di antara 10 dan 20, yaitu 11, 13, 17, dan 19. Nah, hmm, jika pengguna masukkan nilai n atau m yang terpenuhi untuk memenuhi syarat seperti n 105 atau n sama dengan m, maka hasil terminal akan menampilkan matematika. Nah, kalau salah tuh gimana? Kalau salah, misalnya ini ngawur aja nih, 29, 23. Nah, bakal muncul baca aturannya ya, seperti itu. Lalu lanjut ke soal nomor 3, yaitu Budiono Siregar. Nah, ini gak juga. Oke, pada soal nomor 3 itu, yang berjudul Detektif Budiono Siregar. Di sebuah kota kecil bernama Karakterville, hiduplah seorang detektif jenis bernama Budiono Siregar. Suatu hari, Budiono Siregar itu menerima laporan dari penduduk bahwa eh mana tadi? Mereka itu menemukan sebuah pesan misterius yang tampaknya yang berisi petunjuk penting, namun penuh dengan karakter yang berantakan. Pesan itu berbunyi, "Saya sangat senang menjadi manusia." Budina Siregar yang terkenal karena ketajaman pikirannya segera menyadari bahwa untuk memecahkan misteri ini, yaitu perlu mengetahui seberapa sering setiap karakter muncul dalam pesan tersebut.
Hmm, pada program ini saya memberikan variabel yaitu berupa pesan sama dengan input dalam kurung input masukkan kalimat yang berguna sebagai apa istilahnya? Hmm, nah, saya tarik nafas dulu. Oke, pada soal nomor 3 ini, saya berikan sebuah variabel yaitu pesan sama dengan input dalam kurung input kalimat. Baris ini itu digunakan untuk meminta pengguna untuk memasukkan salah buah kalimat atau kata, dan input kalimat itu buat mengambil input kalimat itu sendiri. Ya sudah jelas karena itu ya gitu. Delay lalu menerima input dari pengguna dalam bentuk string. Nah, string yang dimasukkan pengguna itu bakal disimpan dalam variabel pesan ini. Lalu pada eh, jumlah, variabel jumlah ini diinisialisasi sebagai dictionary kosong. Dictionary ini bakal apa ya, menyimpan setiap karakter unik kecuali spasi sebagai key dengan nilai value yang menunjukkan jumlah kemunculan karakter tersebut dalam kalimat. Lalu dilanjut dengan for character in pesan yang for loop ini itu mengiterasi setiap karakter dalam pesan string itu. Nah, loop ini tuh mengambil setiap karakter dari pesan satu persatu yang disimpan sementara dalam variabel karakter. Dan untuk selanjutnya, if karakter, kondisi if ini tuh memeriksa apakah karakter saat ini tuh bukan spasi. Jika karakter bukan spasi, eh, spasi yang saya maksud ini ya, maka program itu melanjutkan untuk memproses karakter tersebut. Jika karakter adalah spasi, maka program melewati karakter tersebut dan melanjutkan ke iterasi berikutnya. Dan lalu, dan lalu, if karakter not in jumlah karakter, lalu di bawahnya ada jumlah karakter sama dengan satu. Nah, kondisi if ini tuh memeriksa apakah karakter itu sudah ada dalam dictionary jumlah. Nah, dan jika karakter belum ada di dalam dictionary jumlah, maka jumlah karakter sama dengan satu itu menambahkan karakter ke dictionary dengan nilai satu. Artinya, eh, ini adalah pertama kali karakter itu ditemukan. Dan dilanjut dengan else, titik dua, jumlah karakter plus sama dengan satu. Blok S ini itu dijalankan jika karakter sudah ada di dalam dictionary jumlah. Jumlah karakter plus min sama dengan satu saja. Menambah nilai jumlah karakter sebanyak satu, yang menunjukkan bahwa karakter itu telah ditemukan lagi. Untuk bawahnya, for karakter in jumlah, for loop ini tuh mengiterasi setiap key dalam dictionary jumlah, yaitu setiap karakter unik yang ditemukan kecuali spasi, dan setiap karakter yang ada dalam dictionary jumlah akan dicetak bersama dengan jumlah kemunculannya. Dilanjut dengan print f huruf kurung kurawal karakter, koma jumlah J2 kurung kurawal jumlah kurung ya kurung ini karakter dan ini kurawal yang digunakan yang baris ini tuh digunakan untuk mencetak karakter. Karakter dan jumlah kemunculan dalam format huruf karakter. Jumlah maksud saya menggunakan
kenapa pada awal ini menggunakan f-string? Ya, karena untuk memudahkan untuk memasukkan variabel ke dalam teks itu sendiri. Saat kita run, kita akan menginput kalimat kapal laut. Oh, kita akan menginput kalimat kapal laut. Yang jumlah katanya sendiri itu ada, hmm, nah, jumlah katanya sendiri itu di sini itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 huruf. Yang K itu jumlahnya 1 karena eh karena sebentar. Kenapa ini jumlahnya 1? Wait, spasi. Eh, nah, pada iterasi pertama itu karakter H bukan spasi dan ada di jumlah. Lalu menambahkan H ke jumlah dengan nilai 1. Iterasi kedua itu karakter E bukan spasi dan dan belum ada jumlah dengan, aduh, wait, itu bukan ya. Mohon maaf, saya akan melihat kembali. Nah, karena seingat saya, kode ini tuh untuk menghitung jumlah kemunculan setiap karakter selain spasi dalam kalimat yang dimasukkan oleh pengguna. Setiap karakter unik itu ditampilkan bersama dengan jumlah kemunculannya. Mungkin saja untuk yang ini. Lalu kita lanjut ke soal nomor 4. Oh, sorry, saya lupa baca soalnya. Tadi nomor 4. Nah, dalam soal ini yang berjudul Sabta, keyboard rusak. Pada minggu kemarin Sabta tuh kedatangan keyboard favoritnya yaitu Noir Spade 65. Ia merasa senang karena keyboard yang dinanti telah datang, namun kegirangannya hilang ketika tahu bahwa ada huruf yang rusak dalam keyboard tersebut. Saat mengetik, huruf E dan D tidak ditampilkan karena rusak. Ia ingin mengetik Hello World. Namun yang ditampilkan malah HLOWORL. Bentuk Sabta untuk menghitung jumlah kata dalam suatu kalimat yang mengandung huruf rusak. Pada variabel pertama, saya menggunakan kata kalimat sama dengan hello world. Lalu dilanjut dengan variabel rusak sama dengan kurung siku e dan koma d. Lalu dilanjut dengan variabel jumlah sama dengan 0 dan kata sama dengan nah. Nah, kalimat variabel itu merupakan string yang menyimpan hello world dan rusak adalah list yang berisi karakter E dan D yang dianggap rusak atau akan dicari dalam setiap kata. Jumlah adalah variabel penghitung yang diinisialisasi dengan nilai 0. Variabel ini akan menyimpan jumlah kata yang mengandung salah satu karakter dalam list rusak itu sendiri. Kata adalah string kosong yang akan digunakan untuk menyimpan setiap kata yang terbentuk dari kalimat tanpa spasi. Itu berguna untuk
pada program yang diubah ini. Lalu kembali ke atas lagi, for char in kalimat. For loop ini tuh untuk mengiterasi setiap karakter char dalam string kalimat, dan if char tanda seru sama dengan ini, kata plus sama dengan char itu untuk tambah eh itu saya ketik kembali, saya tambahkan, saya menambah lagi kata plus sama dengan char. Untuk kondisi if ini itu memeriksa apakah char itu bukan spasi. Jika char bukan spasi, maka kata plus sama dengan char itu untuk menambahkan karakter char ke variabel kata. Nah, hal ini tuh bertujuan untuk membentuk kata hingga menemukan spasi. Dan pada program selanjutnya ini else dan for j in rusak, if j in jumlah plus sama dengan satu, lalu di break. Blok else ini tuh dijalankan jika karakter char itu adalah spasi. Nah, ini tuh menandakan akhir dari kata, sehingga program akan mengecek apakah kata yang terbentuk itu mengandung salah satu karakter rusak dalam list rusak itu sendiri. Sedangkan for j in rusak itu mengiterasi setiap karakter rusak j di dalam kata. Jika j itu ditemukan di dalam kata, maka jumlahnya itu ditambah satu yang menandakan bahwa ada suatu kata yang mengandung karakter rusak. Dan pada variable break itu ya untuk menghentikan loop setelah menemukan suatu karakter rusak untuk menghemat waktu tentunya. Lalu untuk kata, ya ini, aduh saya lupa ini sebutannya apa. Itu untuk mereset kata untuk memulai kata berikutnya. Setelah pengecek kata di reset menjadi string kosong untuk memulai kata baru itu sendiri. Dilanjut ke for j in rusak, if j in kata, jumlah plus sama dengan satu, dan lalu di break. Nah, setelah loop utama itu selesai, kode ini itu melakukan pengecekan. Pengecekan untuk kata terakhir dalam kalimat. Jika kalimat tidak diakhiri dengan spasi, kata terakhir mungkin tuh belum diperiksa. Dan for j in rusak itu sendiri, itu mengiterasi setiap karakter rusak dalam rusak itu sendiri gitu. Jika salah satu karakter rusak ditemukan dalam kata, jumlahnya itu ditambah menjadi satu. Lalu untuk yang terakhir yaitu print jumlah. Program ini tuh untuk mencetak nilai jumlah, yaitu jumlah kata yang mengandung setidaknya satu karakter dari list rusak itu sendiri. Untuk terminalnya, nah, berapa kali dua itu? Nah, untuk terminalnya ini kita memasukkan sampel hello world. Oh, bener. Oh, salah. Maaf, tidak profesional. Nah, maksud saya pada ini, kata hello world itu, maaf, jadi miskom. Nah, nah, pada terminal ini, pada program terminal yang saya jalan, ya, program yang saya jalankan di terminal ini, itu memisalkan kata hello world dan yang rusak itu eh, E dan D-nya itu sendiri. Char H itu tambah ke kata, jadi katanya H, dan karakter E itu ditambah ke kata, jadi kata I, He, char E itu tambah ke kata hell,
dan seterusnya. Nah, ketika char adalah spasi, program itu memeriksa apakah hello mengandung atau D. Itu ditemukan dalam hello sehingga jumlah ditambah satu, kata di reset ke ini. Aduh, saya kok lupa ini sebutannya tiba-tiba amnesia. Mohon maaf ya. Nah, pada loop lanjutannya itu, eh, mengetikkan yaitu word yang w itu ditambahkan ke kata jadi kata w. Maksudnya char w itu ditambahkan ke kata jadi kata w, dan char o itu ditambahkan ke kata jadi kata wo, dan char e itu ditambahkan ke kata jadi kata word, dan seterusnya. Setelah loop selesai, kode itu mengecek word untuk karakter rusak. D itu ditemukan pada akhir kalimat, sehingga jumlahnya itu ditambah dengan satu. Nah, pada hasil terminalnya itu jadi dua, yang artinya kali ada dua kata dalam kalimat yang mengandung setidaknya itu satu kata karakter dari list rusak atau D, yaitu kata hello dan world. Seperti itu. Oke, ini masih banyak, baru dapat nomor 4. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Nah, pada nomor 5 sendiri, yaitu berupa soal Ariski ada seorang siswa kelas 1 SD dari SDN King Indo 25. Ariski adalah seorang siswa kelas 1 SD dari SDN King Indo 25. Dia itu memiliki tugas untuk mencari pasangan angka yang dapat menghasilkan jumlah tertentu berdasarkan jumlah yang telah ditentukan oleh ibu gurunya. Bantulah Ariski untuk mencari pasangan angka tersebut sesuai dengan perintah ibu gurunya. Carilah pasangan angka yang menghasilkan penjumlahan yang menghasilkan output sesuai. Nah, pada variabel pertama, yaitu saya memberikan sebuah variabel yaitu kalimat, lalu sama dengan input, masukkan kalimat, dan seterusnya. Pada baris ini itu ya sama seperti awal tadi, untuk meminta pengguna untuk memasukkan sebuah kalimat atau kata. Nah, input masukkan kalimat itu untuk menampilkan teks masukkan kalimat, sama seperti yang tadi. Kalimat yang dimasukkan itu akan disimpan pada variabel kalimat, dan sama juga seperti tadi. Dan pada variabel huruf rusak sama dengan E, D, ada yaitu sebuah list yang berisi kata ed yang dianggap itu sebagai huruf rusak. Program ini itu akan memeriksa setiap kata dalam kalimat untuk mencari apakah huruf-huruf ini tuh mengandung huruf rusak gitu. Eh, Lalu dilanjut ke eh, kata, maksud saya variabel kata-kata. Pada variabel ini, saya menggunakan kalimat .split. Nah, split itu adalah metode string yang digunakan untuk membagi string kalimat menjadi sebuah list yang berisi kata yang dibesarkan oleh spasi. Nah, hasilnya itu disimpan dalam variabel kata-kata ini sendiri, yaitu sebuah list yang berisi kata-kata dalam kalimat. Dan dilanjut pada program jumlah kata rusak sama dengan 0. Nah, jumlah kata rusak itu adalah variabel yang diinisialis sebagai nilai 0. Variabel ini akan menyimpan jumlah kata yang mengandung setidaknya satu huruf dan maksudnya satu huruf dari huruf rusak. Dan dilanjut di bawahnya for kata in kata. For loop ini itu mengiterasi setiap kata dalam list kata-kata. Nah, variabel kata itu berisi masing-masing kata yang ditemukan dalam kalimat
yang dibesarkan oleh spasi itu sendiri. Dan dilanjut pada if any huruf in kata dot lower kurung for huruf in huruf rusak. Kondisi ini tuh memeriksa apakah ada huruf dalam kata yang sesuai dengan huruf rusak. Nah, kata lower itu digunakan untuk mengubah menjadi huruf kecil dan untuk memastikan pencocokan yang tidak sensitif terhadap huruf besar atau kecil. Nah, pada any huruf in kata lower kurung for huruf, nah yang dalam ini itu fungsinya sebagai generator yang memeriksa setiap huruf dalam huruf underscore rusak apakah ada yang ditemukan dalam kata. Jika ada huruf dari huruf underscore rusak yang ditemukan dalam kata, maka kondisi any kurung akan menghasilkan true dan jumlah underscore kata underscore rusak akan ditambah menjadi satu. Seperti gitu. Dan yang terakhir pada program itu yaitu yang jelas adalah, oh mohon maaf saya tidak fokus. Sebelum masuk yang terakhir ada jumlah underscore kata rusak plus sama dengan satu. Jika kata ini itu mengandung salah satu huruf dari huruf underscore rusak, maka jumlah underscore kata rusak akan ditambah menjadi satu. Nah, lanjut pada program terakhir. Program ini itu ya jelas untuk mencetak nilai dari jumlah underscore kata underscore rusak yang merupakan jumlah kata yang mengandung salah satu karakter dalam huruf underscore rusak itu sendiri. Saat kita run, nah kita masukkan kalimat apa di sini? Bentar ya. Hmm, Kenapa kok bisa? Jadi, nah, hmm, berapa nol ya? Atasnya 5. Eh, pada tabelnya akan menghasilkan yaitu nilai nol. Oh, wait. Oh, ya. Kan pada terminal di bawah ini, pada terminal pada soal 5 ini eh, saat kita run dan memasukkan kalimat yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu akan menghasilkan nilai nol. Ya, nah itu akan menghasilkan nilai nol. Oke, lanjut ke
Nomor 6. Oke, tinggal satu nomor lagi. Nah, pada nomor 6 itu sendiri, salah satu bebek Pak Deglek sudah 2 tahun menghubungi pujaan hatinya setelah ketika bebek tersebut menyatakan cintanya karena dia sudah merasa tersiksa mencintai dalam diam. Siapa sangka setelah bebek tersebut menyatakan cinta, semua sosmednya diblok oleh pujaan hatinya. Nah, bebek tersebut tuh ditolak cintanya meskipun dia sudah sangat effort dalam memberikan hadiah dari ulang tahun pujaan hatinya. Dia sekarang merasa galau dan tidak mau makan maupun minum, dan Pak Dengklek pun merasa cemas akan kondisi bebeknya dan mencoba untuk chat melalui sosmednya, tetapi sampai 2 hari tidak dibalas. Sejam kemudian bebek tersebut membuat story jika ingin dibalas chatnya, maka huruf yang diketik tidak boleh berasal dari tangan yang sama. Berikut daftar huruf untuk masing-masing tangan, yaitu kiri, QWERTY, tas, D, F, G, Z, X, Y, P, B, kanan, Y, U, I, O, P, H, J, K, L, N, M. Pada variabel pertama, saya membuat tangan kiri, yaitu QWERTY bla bla bla, dan yang kedua itu tangan kanan, QWERTY bla bla bla. Nah, tangan kiri itu adalah string yang berisi semua huruf yang biasanya diketik dengan tangan kiri pada keyboard huruf. Dan tangan kanan itu adalah string yang berisi huruf yang bisa diketik dengan tangan kanan pada keyboard. Lalu pada ini ada sedikit perbedaan, yaitu saya memberikan lower. Program ini tuh meminta pengguna untuk memasukkan uh, sebuah kata yang menyimpan dalam variabel kata. Nah, lower ini sendiri mengubah kata yang dimasukkan menjadi huruf kecil agar pengecekan tidak case sensitif atau tidak mempersalahkan besar atau kecilnya huruf. Lalu pada tangan awal kiri if kata, huruf 0 in kata kiri else kanan, yang digunakan untuk menyimpan informasi tentang tangan mana yang digunakan untuk mengetik huruf pertama dalam kata. Nah, kata 0 ini sendiri adalah huruf pertama dari kata. Jika kata 0 itu terdapat dalam tangan kiri, maka tangan awal itu diset ke kiri. Jika tidak, maka tangan awal diset ke kanan. Lanjut pada sama tangan. Nah, kenapa sama tangan sama dengan true? Karena variabel ini adalah variabel boolean yang diinisialisasi dengan true. Variabel ini tuh akan menjadi false jika ditemukan peralihan tangan untuk mengetik kata, misalnya jika huruf pertama itu diketik dengan tangan kiri, tetapi ada huruf lain yang harus diketik dengan tangan kanan atau sebaliknya. Lanjut ke for huruf in kata. For huruf ini mengiterasi setiap huruf dalam kata itu sendiri. Nah, pada if huruf in tangan kiri and tangan awal sama dengan kanan, or huruf in tangan kanan and tangan awal sama dengan kiri, titik dua lalu sama dengan underscore tangan sama dengan false lalu di break. Kondisi if ini tuh untuk memeriksa apakah ada huruf dalam kata yang membutuhkan tangan berbeda dari tangan awalnya. Huruf program ini itu kalau ada huruf dalam tangan kiri tetapi tangan awal adalah kanan, maka terjadi peralihan tangan. Nah, sebaliknya dengan ini, kalau tangan kanan tetapi tangan awal adalah kiri, juga terjadi peralihan tangan juga. Jika satu kondisi ini benar, maka sama underscore tangan itu diubah menjadi false dan loop dihentikan dengan break. Dilanjut yang terakhir yaitu print sama dengan tangan. Nah, program mencetak nilai dari sama underscore tangan, dan jika sama underscore tangan adalah true, berarti seluruh kata itu dapat diketik dengan tangan yang sama, baik kiri atau kanan.
Jika false berarti terdapat peralihan tangan, seperti itu. Lalu kita masukkan kata. Yang perlu kita masukkan adalah kata hello. Nah, kenapa saat saya memasukkan kata hello dan hasilnya itu false? Karena eh, program ini tuh di apa ya namanya? Huruf ini tuh di oke. Kenapa saya saat memasukkan kata hello itu munculnya false? Karena pada program yang ini huruf intangan awal itu terjadi peralihan tangan yang menyebabkan salah satu dari kondisi ini benar, maka jadi peralihan dan diubah menjadi kata false. Seperti gitu. Oke, lanjut yang terakhir. Oke, yang terakhir. File rusak. Sebuah file menjadi rusak karena terkena sebuah virus. Virus tersebut membuat file isi pesan dari data tergeser bilangan ASCII-nya sebesar 5 dan menggabungkan dua isi pesan ke dalam satu pesan yang dengan pola huruf selang-saling antara eh membuat ah saya ulangi sebuah lalu dilanjut ke nomor 7 yaitu file rusak. Sebuah file menjadi rusak karena terkena sebuah virus. Virus tersebut membuat file isi pesan dari data tergeser bilangan ASCII-nya sebesar 5 dan menggabungkan dua isi pesan ke dalam satu pesan yang dengan pola huruf sedang yang dengan pola huruf selang-seling antara dua pesan. Nah, buatlah sebuah program yang berfungsi untuk eh, memperbaiki file yang rusak agar isi pesannya dapat terbaca. Nah, pada constraint ini, jumlah pesan yang disediakan itu hanya dua. Contoh penggabungannya itu isi pesan, pesan satu sama dengan halo pesan dua sama dengan hello pesan gabungan hello. Ya, kayak gitu. Maaf. Pada variabel pertama, saya memberikan variabel kata rusak, kata underscore rusak sama dengan year bla 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 bla. Nah, kata rusak ini sendiri itu yaitu string yang berisi serangkaian karakter acak atau kode dan kodenya itu akan memproses setiap karakter dalam string ini untuk menghasilkan pesan yang dapat dibaca. Lalu pada list underscore kata rusak sama dengan kurung siku, ya list ini tuh list kosong yang nantinya akan menyimpan setiap karakter dari kata underscore rusak setelah dikonversi. Dan dilanjut pada for char in kata rusak. Dilanjut
maksud saya dilanjut ke tiga program ini, for char in kata rusak, for kata underscore char kurung ord char min 5 list kata rusak dot append kata. Nah, for loop ini tuh digunakan untuk mengiterasi setiap karakter char dalam kata underscore rusak. ORD char itu untuk mengonversi karakter char menjadi nilai ASCII. OR char min 5 mengurangi nilai ASCII karakter char dengan 5. CHR ORD char ya ini itu untuk mengonversi nilai ASCII yang sudah dikurangi 5 kembali menjadi karakter. Karakter yang dihasilkan disimpan dalam variabel kata. Dan pada list kata rusak.append itu untuk menambahkan hasil karakter yang dikonversi ke list kata underscore kata rusak. Lalu dilanjut ke hasil underscore 1 sama dengan kurung siku. Dan hasil underscore 2 sama dengan kurung siku. Dua program ini adalah list kosong yang akan digunakan untuk memisahkan karakter pada indeks genap dan ganjil dari list kata rusak. Pada for I in range until else ini, for loop ini tuh digunakan untuk mengiterasi indeks I untuk setiap karakter dalam list kata rusak. If I modulus 2 min underscore underscore 0,2 if I modulus 2 sama dengan 0,2 tuh adalah indeks genap 0, 2, 4 bilangan genap. Maka karakter list underscore kata rusak itu akan ditambahkan ke hasil underscore 1 ini. Lalu untuk else hasil underscore 2 dot append list kata rusak I itu adalah indeks bilangan ganjil dimulai dari 1, 3, 5 dan seterusnya. Maka karakter list kata rusak list kata rusak ini akan ditambahkan ke hasil 2. Lanjut ke hasil underscore 1 petik. Oh, aku baru ingat itu petik. Petik dan petik 2. Maaf. Nah, pada variabel pertama ini, itu digunakan untuk menggabungkan semua elemen dalam list hasil underscore 1 menjadi satu string dan menyimpannya kembali ke dalam variabel hasil underscore 1. Dan pada program kedua ini digunakan untuk melakukan hal yang sama untuk list underscore 2. Dan yang terakhir, yaitu ngeprint hasil underscore 1, slash n ketik, hasil underscore 2. Nah, program ini itu digunakan untuk mencetak hasil dari hasil underscore 1 dan hasil underscore 2 di terminal. Kedua hasil ini akan ditampilkan dalam dua baris yang terpisah. Bentar. Oh, terbang. Astagfirullah. Sebentar. Nah, nah, tipe soal mudah aja. Menurut saya ngecek soal lagi.
Nah, untuk sampel outputnya itu kan kalimat tidak jelas. Setelah saya munculkan di terminal, itu mengonversikan menjadi apa namanya, tipe soal mudah aja. Nah, setiap karakter dalam kata rusak itu dikurangi 5 dalam nilai ASC. Yang pertama tuh Y menjadi T, R menjadi M, N menjadi I, dan Z menjadi U. Nah, setelah itu dipisahkan berdasarkan indeks genap dan ganjil, dan menggabungkan list menjadi string, yaitu hasil min satu menjadi tipe dan hasil min 2 menjadi 2. Dan hasil akhirnya seperti ini. Oh, sorry. Seperti gini. Oke, itu saja penjelasan tentang soal remed dari saya. Waduh. Oke, mungkin itu saja penjelasan soal remed dari saya. Jika mungkin penjelasan saya sangat belibet dan kata-katanya mungkin kurang bisa dipahami, tapi mohon maaf karena saya baru saja mempelajari bahwa Python sangatlah susah dan tidak segampang yang saya pikirkan seperti ngeprint hello world itu sendiri. Jadi mohon maaf kepada aspek saya kalau penjelasan saya sangatlah belibet dan mungkin terlalu cepat. Tapi saya sudah mencoba untuk menyampaikan apa yang saya bisa. Begitu. Baik, terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.